Assalamualaikum, sebelumnya Bu, perkenalkan nama saya Tablik Sabita Sabang dari UIN Raden Mas Said, Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 6. Ingin mewawancarai Ibu guna memenuhi tugas mata kuliah metode pembelajaran bahasa Indonesia. Waalaikumsalam. Selamat ya, sudah sampai semester 6. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Selebihnya nanti kita ngobrol seputar belajar mengajar di kelas itu bagaimana dan seperti apa ya Bu. Ya, di sekolah ini kurikulum apa yang digunakan? Apakah masih menggunakan kurikulum 13 atau sudah menggunakan kurikulum Merdeka? Untuk sekolah sini itu masih double ya. Untuk yang kelas 10 sama kelas 11 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau Kumer. Sedangkan untuk yang kelas 12 itu masih menggunakan kurikulum 13 atau Kurtilas. Beda-beda ya Bu? Jadi ini yang kelas 3 ini kayak anak terakhir ya. Jadi terakhir yang menggunakan kurikulum 13. Jadi kalau nggak lulus atau apa nanti akan kesulitan untuk apa namanya, kan beda sudah. Ya, beda. Nah, itu kan beda dengan adik-adik kelasnya kurikulum. Ya. Oh, jadi penerapan kesiswaan ada itu profil belajar profil belajarnya gimana sih? Profil belajar kurikulum 13 atau kurikulum Merdeka itu gimana? Kalau kurikulum Merdeka itu kan sudah menggunakan kurikulum yang seperti yang kamu itu ya, profil Pancasila. Jadi di situ nanti menerapkan bagaimana siswa itu bisa mandiri, bisa berkreativitas. Yaitu makanya ada proyek yang namanya proyek P5. Di situ anak diharapkan bisa mengembangkan kreativitasnya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang nanti berguna untuk mungkin untuk pembelajarannya, untuk masa depannya dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk Kurtilas atau kurikulum 13 itu masih berberdasarkan pada sistem pembelajaran secara umum. Jadi memang sih di rapotnya ada proyek juga ya. Cuman proyeknya itu dilakukan tidak secara tapi masuk di rapotannya. Jadi seperti dalam pembelajaran sehari-hari. Misalnya ada penugasan gurunya, tapi itu penugasan di kelas. Jadi di masing-masing kelas sendiri. Sedangkan kalau Kumer atau kurikulum Merdeka itu karena menggunakan proyek P5 itu ya, Pancasila itu kan ya. Itu siswa itu ada jam atau ada waktu tersendiri untuk melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan ini di luar dari pembelajaran secara umum. Itu kalau Kumer seperti itu. Kumer. Jadi untuk proyek P5-nya itu di luar dari pembelajaran. Kalau yang Kurtilas itu kan proyeknya itu misalnya saya menyuruh membuat puisi. Nah, gitu. itu bisa dimasukin dengan tugas proyek karena ada yang namanya proyek kan berarti ada hasilnya. Ya, ada hasilnya. Hasil secara itu. Tapi kalau yang P5 itu kan disuruh jualan gitu. Itu salah satu proyeknya karena kan mereka menghasilkan sesuatu. Nah, itu bisa bukan hanya menjual ya sebenarnya, tapi bisa itu kan nanti ada biasanya setelah proyek itu kan ada gelar karya. Nah, gelar karya itu bisa digelarkan, istilahnya diperlihatkan ini loh hasil-hasil aku, hasil-hasil kelasku gitu. Terus ada yang nanti hasilnya itu bisa kalau emang bisa diperjualbelikan, itu bisa diperjualbelikan. Contohnya kalau yang kemarin itu misalnya buat batik. Nah, buat batik itu selain untuk proyeknya itu bisa dilihatkan, diperlihatkan juga gitu bisa ya. Kalau ada yang mau bisa dibeli. Ya, begitu ya Bu. Bisa juga proyeknya itu berupa kalau itu namanya itu juga dalam bentuk apa ya? Makanan itu juga bisa. Tergantung nanti kita yang ambil yang mana gitu. Itu untuk pertanyaan selanjutnya Bu. Apakah ada kesulitan atau problem yang dihadapi dalam menerapkan kurikulum tersebut dalam pembelajaran? Yang namanya sebuah apa ya? Itu pasti kan ada plus minusnya. Ya, ada plus minusnya juga. Pasti adalah hal yang positif dan negatifnya. Tadi apa istilahnya apa tadi?
problem yang dihadapi dalam problemnya ya ada namanya kurikulum baru, di mana sebenarnya kita itu belum sekolahannya atau guru-gurunya itu sebenarnya kan belum bisa memahami secara 100%. Tapi harus ke anak. Sementara anak istilahnya kan nol. Nah, jadi ini kadang-kadang jadi problem, ada semacam antara guru yang satu dengan guru yang lain dengan sistem yang jadi ada yang sudut pandangnya seperti ini, ada yang sudut pandangnya seperti ini. Nah, ini biasanya makanya sering adanya koordinasi yang untuk menyatukan itu kegiatan tersebut. Ya, tapi kalau untuk problem sih masih bisa diatasi. Ya, Bu. Jadi masih bisa dan bisa berjalan dengan lebih baik seperti itu. Dan anak-anak juga karena kan enggak, misalnya yang dulu kurtilas kan tetap kurtilas. Sedangkan yang kumel ya kumel. Jadi mereka sudah mendapatkan sesuatu yang baru, tidak dari kurtilas ke kumel, tidak. Jadi ketika dia masuk, dia sudah langsung menerima kurikulum Merdeka tersebut. Nah, biasanya kan mereka kan ya menerima apa yang itu. Cuman ya problemnya itu biasanya untuk itu pembelajarannya ya. Kalau dulu yang kurtilas itu kan kita belajar dalam arti belajar terus, tapi kan ini ada jeda di mana harus melakukan proyek P5 di luar dari pembelajarannya. Nah, biasanya pembelajarannya itu sering tidak karena kan harus tahu-tahu dipakai ini kan 2 minggu ya lumayan kan ya nggak pembelajaran. Misalnya saya bahasa Indonesia, berarti kan waktu saya kalau dulu saya bisa itu terus, ini kasih tahu waktu 2 minggu untuk tidak belajar bahasa Indonesia. Nah, biasanya itu yang biasanya nanti di akhir jadi rodok Mas ya, ngoyo untuk bisa mencapai materinya. Hanya seperti itu sih. Selanjutnya ya, Bu. Namun apakah ada rencana sekolah ini menggunakan kurikulum Merdeka untuk kedepannya? Ya iyalah, itu wajib juga. Dari pemerintah itu semacam mewajibkan mengikuti itu. Kalau dulu masih, tapi kalau sekarang wajib. Makanya kurikulum 13 itu besok sudah tidak ada. Jadi tetap sekolahan harus melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, di sekolahan kita sekarang ini ya itu tinggal 1 kelas. Nah, besok berarti untuk tahun ajaran yang besok itu sudah mulai Merdeka full. Merdeka semuanya. Iya, jadi pakai ya. Oke. Apakah dalam memilih metode pembelajaran Ibu sesuai dengan KD atau tidak? Secara umum harus sesuai. Cuman nanti kalau sudah sampai prakteknya istilahnya pasti ada ada mungkin tambahan-tambahan yang kita tidak bisa harus plek dengan kalau sekarang itu kurikulumnya lah ya, seperti itu. Jadi kan ada pengembangan. Jadi pengembangan itu tetap berdasarkan pada kurikulum yang ada, tapi nanti ada pengembangan untuk materinya. Misalnya dari buku-bukunya ada buku-buku tambahan, bisa dari gurunya kreatif sendiri menambahkan materi-materi yang sesuai dengan materi dasar dari kurikulum tersebut. Tetap harus dasarnya harus sesuai dengan kurikulumnya. Kemudian bagaimana cara Ibu untuk memotivasi siswa agar mampu atau suka dengan kurikulum tersebut, menggunakan kurikulum Merdeka tersebut? Ya, diberikan semangat, selalu diberi dorongan atau motivasi ke anak-anak saya ya. Bahwa kurikulum Merdeka ini kan pada dasarnya siswa lebih aktif kan? Kurtilas itu sama. Juga siswa yang lebih aktif. Tapi ini siswa lebih kreatif ya, lebih aktif. Dan lebih kreatifnya itu benar-benar ditonjolkan, karena kayaknya pemerintah inginkan bahwa mereka berpikir bahwa setiap anak itu punya skill sendiri-sendiri, punya kemampuan atau punya keahlian kan ya. Nah, di situ kayak diasah. Kalau di kurikulum
merdeka ini kayak tampil apa itu. Nah ini juga memang kita tuh kesulitannya memberi dorongan ke anak itu kadang-kadang kalau kayak tadi misalnya saya ke kelas kan tadi ya harus membentuk apa tugas-tugas anak untuk kamu jadi ini, kamu jadi ini. Nah ini kadang-kadang ada yang anak yang malu, ada yang ini ya, ini harus diberi semangat dan harus mendorong ke kelasnya yang ditunjuk. Misalnya saya sebagai wali kelas itu bagaimana harus bekerja sama yang baik dalam mengikuti pembelajaran kurikulum merdeka. Karena pada dasarnya kurikulum merdeka dengannya adanya Pancasila itu ya, P5 Pancasila itu kan harus menjadi sebuah kesatuan baik itu di dalam kelas. Jadi harus saling bantu-membantu seperti itu. Gitu ya. Nah, ke P5-nya kan seperti itu. Jadi selain memberikan kreativitas, menunjukkan kreativitasnya, itu juga cara bekerja sama dengan satu tim itu seperti apa. Biar nanti kalau di dunia kerja kan kita harus nah ini di Merdeka itu keunggulannya dari sekolah itu sudah diarahkan ke situ. Jadi ya itu tadi harus memberikan dorongan, harus selalu memberikan semangat. Oke. Selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu dalam mengukur kemajuan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Mengukur ya memberikan itu awal kan pasti memberikan tugas-tugas kan memberikan tugas-tugasnya. Nah, dari tugas-tugas itu nanti kan misalnya sudah ada yang mampu ya kan itu berarti kita kalau ada anak yang mesti nggak ada yang mampu semua itu enggak. Nah kalau yang tidak mampu itu nanti biasanya saya ada kayak memberikan bimbingan lebih tersendiri ke anak itu ya, misalnya anak ini kok yang ini kok begitu, nanti saya akan datangi saya itu yang mana yang nggak bisa, nanti saya ini caranya seperti ini, tetap ada bimbingan seperti itu hingga nanti diharapkan anak yang awalnya tidak mungkin belum bisa nanti jadi bisa. Jadi kayak apa ya, saya akan misalnya saya menerangkan terus nanti kalau memang perlu diterangkan kadang-kadang juga saya suruh kamu cari sendiri karena untuk kemandiriannya kan kamu cari sendiri lah. Nanti ketika tugasnya itu sudah itu saya lihat kok ini kok belum itu lah, nanti saya akan membiarkan secara personal. Jadi tidak langsung semuanya tapi personal, kamu ya nggak bisa yang apa itu nanti. Nah dari situ nanti kan anak akan tahu hingga nanti dia akan menjadi bisa, dan biasanya kalau sudah bisa itu dia akan merasa senang. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu. Apa yang menjadi fokus utama atau tujuan utama Ibu dalam mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia? Ya tujuannya agar bahasa kita itu menjadi bahasa yang bisa digunakan secara baik oleh masyarakatnya sendiri dan nanti bisa menjadi bahasa yang dikenal oleh negara-negara yang lain seperti itu. Dan kalau untuk pembelajarannya ya kan bahasa Indonesia ini bisa menjadi pembelajaran yang nanti bisa disukai, bisa disenangi, dan anak bisa menjadi bisa menjadi berbahasa yang baik. Bahasa yang baik, benar ya Bu. Karena sekarang anak muda nggak ada bahasa yang baik Bu. Sekarang kan banyak bahasa prokem ya itu bahasa gaul gitu. Dan itu malah sering digunakan kan ya. Malah jarang yang itu, malah seringnya pakai bahasa prokem, bahasa gaul. Nah ini bisa meningkatkan kecintaan, kalau tujuan saya kecintaan untuk menggunakan atau berbahasa Indonesia yang baik, yang tidak dicerna-cerna. Baik, terima kasih ya Bu atas kesempatan hari ini, luar biasa ilmu serta pengalaman yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Terima kasih ya Bu ya. Moga-moga itu bisa bermanfaat kegiatan kita hari ini. Amin ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.